Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar IPS tentang tema 7, subtema 3. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan merupakan salah satu cara mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Sikap dan kegiatan untuk mengisi kemerdekaan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan prestasi di sekolah. 2. Selalu bekerja keras dalam melaksanakan tugas. 3. Selalu berpikir kritis dan maju dalam menghadapi masalah. 4. Mengikuti organisasi di sekolah. 5. Mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif. 6. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang akan kita bahas adalah peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Banyak organisasi di Indonesia yang mampu memberikan wadah bagi para pemuda untuk lebih mengekspresikan diri. Organisasi tersebut contohnya Pramuka, OSIS, PMR, Paskibra, dan Rohis. Bentuk perjuangan pemuda saat ini tidak lagi berperang melawan penjajah. Bentuk perjuangan pemuda saat ini seperti melawan kebodohan dengan senjata pendidikan. Bentuk perjuangan lain yang dapat dilakukan para pemuda yaitu berperang melawan korupsi dan penjajahan karakter serta pengikisan moral yang dapat merusak moral bangsa Indonesia. Sebagai calon pemimpin bangsa, pemuda harus berpendidikan. Berpendidikan tidak hanya dengan sekolah yang tinggi, tetapi juga memiliki pikiran dan tindakan yang terpelajar. Para pemuda dapat menggiatkan diri dengan berorganisasi dan bersosialisasi. Perilaku-perilaku positif yang dapat dilakukan para pemuda untuk mengisi kemerdekaan yang pertama adalah mematuhi tata tertib sekolah secara ikhlas dan tanggung jawab. Yang kedua, mengikuti kegiatan belajar dan upacara sekolah dengan baik. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah dan rajin belajar guna meningkatkan kualitas diri. Yang keempat, mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Kelima, aktif dalam kegiatan OSIS, KIR, kepramukaan, PMR, dan olahraga. 6. Mengikuti pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. 7. Mengikuti upacara bendera. Kemudian kita membahas tentang hari lahirnya Pancasila. Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada selaku penguasa Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tujuannya dibentuknya BPUPKI yaitu mempelajari dan menyelidiki segala hal penting yang berkaitan dengan kemerdekaan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjitman Widyodiningrat dengan wakil ketuanya adalah Suroso. Dan Ichiban Ngase berasal dari tokoh Jepang. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945
Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajitman Widyodiningrat meminta pendapat seluruh anggota tentang dasar negara Indonesia. Pada akhirnya, 3 anggota BPUPKI membahas dasar negara, yaitu Muhyamin, Supomo, dan Soekarno. Tokoh pertama yang menyampaikan dasar negara yaitu adalah Muhyamin. Ia menyampaikan tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada sidang terakhir BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno menjelaskan konsepnya mengenai dasar negara Indonesia. Soekarno merumuskan 5 prinsip dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Soekarno dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Soekarno kemudian merumuskan 5 prinsip dasar negara Indonesia dengan nama Pancasila. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara, yaitu Pancasila pada alinea keempat sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keragaman budaya bangsa dan cara melestarikannya. Bangsa Indonesia mempunyai keragaman budaya. Tiap-tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya yang memperlihatkan ciri khasnya. Keragaman budaya tersebut dapat kamu lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari, misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Cara melestarikan budaya bangsa sendiri yaitu 1. Mempelajari dan mengenali baik budaya sendiri maupun budaya lokal lainnya. 2. Ikut berpartisipasi dalam acara atau kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. 3. Mengajarkan kebudayaan pada generasi penerus sehingga kebudayaan tidak punah atau tetap lestari. 4. Mau menerima keragaman suku bangsa dan budaya dalam masyarakat. Misalnya, mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan atau melecehkan budaya orang lain. 5. Menerapkan penggunaan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, budaya berbahasa daerah dan memakai baju daerah. 6. Tidak terpengaruh kebudayaan asing dengan menyaring kebudayaan asing yang datang di Indonesia. Nah, tugas kalian hari ini yang pertama, sebutkan 2 sikap dan kegiatan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, sebutkan 3 organisasi di Indonesia yang mampu memberikan wadah bagi para pemuda. 3. Sebutkan 2 perilaku positif
yang dapat dilakukan para pemuda untuk mengisi kemerdekaan? 4. Apakah tujuan dibentuknya BPUPKI? 5. Sebutkan 5 dasar negara yang disampaikan Muhyamin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.